bina wasafina wa mulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi, dosen pengampu mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak Bapak Zainal Abidin dan Ibu Hasanah MPD dan teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 2, Bintang Safa, Nisa Ali dan Uswatun Hasanah dan saya Safira Ramdhani ingin mempresentasikan materi pertama yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Masa Pranatal, yang akan dibacakan yang pertama oleh Nisa Ali. Terima kasih moderator. Langsung saja ke materi pertama. Apa saja kondisi yang mempengaruhi perkembangan prenatal? Menurut Harlock, ada beberapa kondisi yang mempengaruhi perkembangan prenatal, yaitu yang pertama, gizi ibu. Janin mendapatkan makanan dari aliran darah ibu yang berasal dari makanan plasenta. Untuk mendapatkan makanan yang sehat bagi janin agar berkembang dengan baik, maka ibu harus mengonsumsi makanan yang cukup protein, lemak, dan karbohidrat. Selanjutnya, kekurangan vitamin. Kekurangan vitamin terutama vitamin C, B6, B12, D, E, K, zat besi akan mengganggu pola perkembangan normal bayi. Yang ketiga, kesehatan ibu. Ibu yang memiliki riwayat penyakit misalnya rubella, penyakit kelamin, toksoplasmosis, herpes, AIDS, atau penyakit kronis lainnya tentunya akan mengganggu perkembangan normal janin. Banyak bayi lahir dengan cacat lahir maupun keterbelakangan mental karena ibu menderita penyakit yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya, faktor resus. Ketidaksesuaian antara resus ibu dan ayah akan menyebabkan kerusakan sel janin yang dapat menimbulkan komplikasi fisik atau mental yang berbahaya, bahkan dapat menyebabkan kematian dan gangguan permanen bagi anak. Yang kelima, obat-obatan. Beberapa obat-obatan sangat tidak disarankan untuk ibu yang sedang hamil karena dapat menyebabkan gangguan bahkan kecacatan bagi janin. Misalnya, obat jenis thalidomide yang dapat menyebabkan kecacatan permanen pada anak. Selain itu, jenis obat yang lainnya juga sangat berbahaya bagi janin. Misalnya obat penenang, hal ini menyebabkan langit-langit mulut janin terbelah. Selanjutnya, sinar X dan radium. Terbukti secara medis bahwa penggunaan sinar X dan radium pada wanita yang hamil cenderung merusak janin yang berakibat pada kecacatan lahir, prematuritas, keguguran, bahkan kematian sebelum lahir. Menurut Santrop, radiasi dapat menyebabkan mutasi gen, perubahan permanen pada materi genetik, misalnya saja terjadinya kecacatan fisik permanen pada anak-anak Chernobyl yang terkena radiasi nuklir. Yang ketujuh, alkohol. Fetal alcohol syndrome merupakan keabnormalan yang tampak pada anak dari ibu yang meminum banyak alkohol selama kehamilan. Keabnormalan yang muncul meliputi kecacatan wajah dan tungkai serta lengan, jantung yang rusak. Kebanyakan anak-anak ini memiliki inteligensi di bawah rata-rata dan beberapa anak terbelakang secara mental. Yang kedelapan, tembakau atau rokok. Menghisap rokok pada wanita hamil juga bisa berdampak buruk bagi perkembangan prakelahiran, kelahiran, dan pasca kelahiran. Kematian janin dan bayi yang baru lahir lebih tinggi di kalangan ibu yang merokok, bayi lahir prematur, atau berat lahir bayi yang rendah. Yang kesembilan, emosi calon ibu. Selama seorang wanita menjalani kehamilan, fisik dan jiwanya haruslah dalam kondisi yang optimal agar janin yang dikandungnya pun tumbuh dan berkembang secara sehat. Kondisi positif dan negatif pada ibu akan berpengaruh secara langsung pada janin yang dikandungnya. Misalnya saja calon ibu yang mengalami stres menyebabkan kegiatan janin dan detak jantung janin meningkat. Selanjutnya, bagaimana periode perkembangan prenatal? Masa prenatal atau masa intrauterin dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama fase germinal. Fase germinal adalah fase perkembangan prenatal yang terjadi 2 minggu pertama setelah proses pembuahan. Hal ini termasuk pembentukan telur yang telah dibuahi yang disebut zigot, pembelahan sel,
dan melekatnya zigot pada dinding uterus. Pembelahan sel yang cepat oleh zigot merupakan tanda dimulainya fase germinal. Yang kedua, fase embrionik. Fase kedua masa kehamilan ini dimulai dari 2-8 minggu. Organ dan sistem tubuh utama berkembang pesat. Ini adalah masa kritis saat embrio paling rentan terhadap pengaruh destruktif dari lingkungan prenatal. Sistem atau struktur organ yang masih berkembang pada saat terpapar lebih mungkin untuk terkena efeknya. Cacat yang terjadi pada saat kehamilan tahapan selanjutnya tidak lebih serius. Yang ketiga, fase fetal. Kelahiran. Selama masa ini, janin tumbuh dengan pesat sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya dan organ sekaligus sistem tubuh menjadi lebih kompleks. Sentuhan akhir seperti kuku jari tangan dan kaki tumbuh serta kelopak mata terbuka. Tingkat aktivitas dan pergerakan janin menunjukkan perbedaan individu yang ditandai dengan kecepatan jantung mereka yang berubah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nisa Ali. Baik, selanjutnya apa saja bahaya selama periode prenatal? Yang pertama adalah periode zigot, yaitu meliputi kelaparan. Yang kedua, kurangnya persiapan uterin. Yang ketiga, implantasi di tempat yang salah. Yang kedua, periode embrio. Yang pertama, keguguran, jatuh, stres, kekurangan gizi, gangguan kelenjar, kekurangan vitamin, dan penyakit-penyakit bahaya seperti radang paru dan diabetes dapat menyebabkan embrio keluar dari tempatnya di dinding uterin yang mengakibatkan keguguran. Yang kedua, ketidakteraturan perkembangan. Selanjutnya ada malnutrisi ibu, kekurangan vitamin dan kelenjar, penggunaan obat-obatan, alkohol, dan tembakau yang berlebihan dan penyakit seperti diabetes dan cacar Jerman mengganggu perkembangan yang normal, khususnya otak embrio. Selanjutnya, periode janin. Yang pertama ada keguguran. Keguguran selalu mungkin terjadi sampai kehamilan bulan kelima. Waktu yang paling peka adalah periode datangnya haid secara normal. Ada dua sebab terjadinya keguguran, yaitu fisik dan psikis. Yang kedua, prematur yang berat kurang dari 2,3 ons mempunyai kesempatan hidup yang lebih kecil daripada janin yang lebih berat dan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mengalami perkembangan salah bentuk. Selanjutnya yang ketiga, komplikasi pada saat melahirkan. Tekanan yang dialami ibu mempengaruhi kontraksi dan cenderung mengakibatkan komplikasi dalam melahirkan. Yang keempat, ketidakteraturan perkembangan. Setiap kondisi yang tidak baik selama periode embrio juga akan mempengaruhi perkembangan anggota-anggota tubuh janin dan memperlambat seluruh pola perkembangan janin. Yang kedua adalah bahaya psikologis. Seperti bahaya fisik, yang dihubungkan dengan periode prenatal, bahaya psikologis dapat menimbulkan akibat yang tetap ada pada perkembangan individu dan dapat mempengaruhi lingkungan sesudah dilahirkan dan perlakuan yang diterima anak dari orang-orang yang berarti selama tahun-tahun pertumbuhan awal. Ada 3 bahaya psikologis yang penting, berupa yang pertama ada kepercayaan tradisional tentang perkembangan prenatal, yang kedua tekanan yang diterima ibu selama periode itu, dan yang ketiga sikap-sikap yang anak dari orang-orang yang akan memegang peranan penting dalam kehidupan. Selanjutnya, bagaimana cara stimulasi masa prenatal? Di bawah ini adalah beberapa jenis stimulasi untuk janin. Yang pertama, ada stimulasi gizi, yakni penuhi semua kebutuhan zat gizi yang diperlukan janin, seperti asam folat, kalsium, dan zat besi. Yang kedua, stimulasi suara, yakni ajak janin berbicara, seperti mengucapkan selamat pagi, memperdengarkan musik, membaca buku, atau bercerita mengenai suatu hal. Yang ketiga, ada stimulasi sentuhan. Saat mengajak janin berbicara, hendaknya sering-seringlah memberinya sentuhan dengan cara mengusap perut. Kadang ia akan meresponnya dengan bergerak atau memberikan tendangan. Yang keempat, ada stimulasi cahaya, yakni cara mengarahkan cahaya bisa dengan menggunakan senter ke arah perut. Cara ini bisa menstimulasi otak dan mata janin. Baik, sekian materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan masa prenatal.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nisa Ali dan selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh Uswatun Hasanah. Sebentar. Materi kedua yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini. Dipersilakan untuk pada Uswatun Hasanah. Baik, terima kasih Kak Fira. Baik, di sini saya akan membahas tentang dasar perkembangan fisik motorik manusia. Islam membicarakan tahapan perkembangan manusia dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Tahapan perkembangan manusia dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 13 sampai 14 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnahu nutfatan faqararin makin. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghatan idhaman fa kasawnal idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau dari tanah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan di makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. B. Pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak usia 0-2 dan stimulasinya. Perkembangan motorik kasar pada masa bayi menjadi prioritas tugas perkembangan dan pada umumnya dipengaruhi oleh kematangan fisik anak usia bayi. Indikator perkembangan motorik kasar pada bayi merupakan salah satu pedoman yang dapat digunakan untuk merancang program stimulasi sebagai acuan untuk mengetahui kesesuaian perkembangan motorik kasar dengan usia, sehingga dapat ditemukan kemungkinan adanya penyimpangan atau keterlambatan. Penyimpangan atau keterlambatan dalam perkembangan fisik motorik dapat berakibat pada rendahnya partisipasi anak dalam permainan dengan teman sebaya, penurun kompetensi dan rendahnya rasa percaya diri. Tumbuh kembang anak dan stimulasinya menurut umur 0-2 tahun, yaitu yang pertama umur 0-3 bulan, mengangkat kepala setinggi 40 derajat. Stimulasinya, letakkan bayi pada posisi telungkup, gerakan permainan berwarna cerah, atau buat suara-suara gembira di depan bayi sehingga ia akan belajar mengangkat kepalanya secara berangsur-angsur. Ia akan menggunakan kedua lengannya untuk mengangkat kepalanya dan dadanya. Terus yang B, menggerakkan kepala dari kiri atau kanan ke tengah. Stimulasinya berguling, letakkan mainan berwarna cerah di dekat bayi agar ia dapat melihat dan tertarik pada mainan tersebut. Kemudian pindahkan benda tersebut ke sisi lain dengan perlahan. Awalnya bayi perlu dibantu dengan cara menyilangkan
paha bayi agar badannya ikut bergerak miring sehingga memudahkan bayi berguling. Selanjutnya, umur 3-6 bulan, yaitu tumbuh kembangnya berbalik dari telungkup ke terlentang. Stimulasinya berguling dan menahan kepala tetap tegak. Yang B, mengangkat kepala setinggi 90 derajat. Stimulasinya menyangga berat badan, angkat badan bayi melalui bawah ketiaknya ke posisi berdiri. Perlahan-lahan turunkan badan bayi hingga kedua kaki menyentuh meja, tempat tidur atau pangkuan Anda. Coba agar bayi mau mengayunkan badannya dengan gerakan naik turun serta menyangga sebagian berat badannya dengan kedua kaki bayi. Yang C, mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil. Stimulasinya yang pertama, mengembangkan kontrol terhadap kepala, latih bayi agar otot-otot lehernya kuat. Letakkan bayi pada posisi terlentang, pegang kedua perlenganan tangan bayi, tarik bayi perlahan-lahan ke arah Anda hingga badan bayi terangkat ke posisi setengah duduk. Jika bayi belum dapat mengontrol kepalanya atau kepala bayi tidak ikut terangkat, jangan lakukan latihan ini. Tunggu sampai otot-otot leher bayi lebih kuat. Kedua, duduk. Bantu bayi agar bisa duduk sendiri. Mula-mula bayi duduk di kursi dengan sandaran agar tidak jatuh ke belakang ketika bayi dalam posisi duduk. Beri mainan kecil di tangannya. Jika bayi belum bisa duduk tegak, pegang badan bayi. Jika bayi bisa duduk tegak, dudukkan bayi di lantai yang beralaskan selimut tanpa sandaran atau penyangga. Selanjutnya yang kedua, mengemil pensil. Stimulasi yang perlu dilanjutkan yaitu melihat, meraih, dan menendang mainan gantung, memperhatikan benda bergerak, melihat benda-benda kecil, meraba dan merasakan berbagai bentuk permukaan. Yang E, meraih benda yang ada dalam jangkauannya. Stimulasi memegang benda dengan kuat, letakkan sebuah mainan kecil yang berbunyi atau berwarna cerah di tangan bayi. Setelah bayi memegang mainan tersebut, tarik pelan-pelan untuk melatih bayi memegang benda dengan kuat. Yang ketiga, umur 6-9 bulan, yaitu tumbuh kembangnya itu duduk, sikap tripoid atau sendiri. Stimulasi yang perlu dilanjutkan menyangga berat, mengembangkan kontrol terhadap kepala, duduk. Yang B, belajar berdiri, kedua kakinya menyangga sebagian berat badan. Stimulasi yang pertama, menarik ke posisi berdiri, dudukan bayi di tempat tidur, kemudian tarik bayi ke posisi berdiri. Selanjutnya, lakukan hal tersebut di atas meja, kursi, atau tempat lainnya. Yang kedua, berjalan berpegangan. Ketika bayi telah mampu berdiri, letakkan mainan yang disukainya di depan bayi dan jangan terlalu jauh. Buat agar bayi mau berjalan berpegangan pada ranjangnya atau perabot rumah tangga untuk mencapai mainan tersebut. Yang C, merangkak meraih mainan atau mendekati seseorang. Stimulasi merangkak, letakkan sebuah mainan di luar jangkauan bayi, usahakan agar ia mau merangkak ke arah mainan dengan menggunakan kedua tangan dan lututnya. Next. Umur 9-12 bulan, itu mengangkat benda ke posisi berdiri. Stimulasinya belajar berdiri selama 30 detik. Mengangkat benda ke posisi berdiri yaitu belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan di kursi, dapat berjalan dengan dituntun. Stimulasi yang perlu dilanjutkan yaitu merangkak berdiri, berjalan sambil berjalan dengan bantuan. Stimulasi perkembangan 1, stimulasi yang perlu dilanjutkan, memasukkan benda ke dalam wadah, bermain dengan mainan yang mengapung di air. Kedua, menyusun balok atau kotak, ajari bayi menyusun beberapa balok atau kotak besar. Balok atau kotak dapat dibuat dari kartun atau potongan-potongan kayu bekas. Benda yang bisa dipakai adalah beberapa kaleng kecil kosong atau mainan anak berbentuk kubus atau balok. 5, berdiri sendiri tanpa berpegangan, yaitu berjalan mundur 5 langkah. Membungkuk, memungut mainan, kemudian berdiri kembali. 1, berdiri sendiri tanpa berpegangan. Stimulasi yang perlu dilanjutkan bermain bola, berjalan sendiri.
2. Berjalan mundur 5 langkah bila anak sudah jalan tanpa berpegangan. Ajari anak cara melangkah mundur. Berikan mainan yang bisa ditarik karena anak akan mengambil langkah mundur untuk dapat memperhatikan mainan itu. Umur 18-24 bulan, berdiri sendiri tanpa berpegangan 30 detik. Stimulasi yang perlu dilanjutkan, dorong agar anak mau berlari, berjalan dengan berjinjit, bermain di air, menendang, melempar, dan menangkap bola besar, serta berjalan naik turun tangga. Kedua, berjalan tanpa terhuyung-huyung. 3. Melatih keseimbangan tubuh, ajari anak cara berdiri dengan satu kaki secara bergantian. Ia mungkin perlu berpegangan kepada Anda atau kursi ketika ia melakukan untuk pertama kalinya. Usahakan agar anak menjadi terbiasa dan dapat berdiri dengan seimbang dalam waktu yang lebih lama setiap kali ia mengulangi permainan itu. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Safira. Terima kasih. Pertahanan dan kemampuan fisik motorik anak usia 3-4 tahun stimulasinya. Menurut Santrok, keterampilan motorik kasar anak pada usia 3 tahun menikmati gerakan-gerakan sederhana seperti meloncat, melompat, dan berlari bolak-balik yang dilakukan oleh anak hanya karena senang melakukan aktivitas tersebut. Usia 4 tahun, anak masih menikmati jenis aktivitas yang sama, tetapi menjadi lebih senang berpetualang. Anak dapat merangkak rendah, menaiki tangga, dan turun dengan cara yang sama, yaitu anak masih sering kembali menjejakkan kaki pada tiap anak tangga. Tahapan perkembangan motorik kasar. 1. Berdiri satu kaki 2 detik. 2. Melompat kedua kaki diangkat. 3. Mengayuh sepeda roda 3. Stimulasi yang perlu dilanjutkan. Dorong anak berlari, melompat, berdiri di atas satu kaki, memanjat, bermain bola, mengendarai sepeda roda 3. Melompat. Tunjukkan pada anak cara melompat dengan satu kaki. Bila anak sudah bisa melompat dengan satu kaki, tunjukkan cara melompat melintas ruangan. Mula-mula dengan satu kaki, kemudian bergantian dengan kaki yang lainnya. Menangkap bola. Ajak anak menangkap bola, gunakan bola sebesar bola tenis. Sekali-kali bola dilempar ke arah anak. Minta anak menangkapnya, kemudian melempar kembali ke arah Anda. Berjalan mengikuti garis lurus. Di halaman rumah, letakkan papan sempit atau buat garis lurus dengan tali rapia atau kapur atau susun batu bata memanjang. Tunjukkan pada anak cara berjalan di atas papan atau garis lurus dengan merentangkan kedua lengan atau tangan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Tahapan perkembangan motorik halus. 1. Menggambar garis lurus. 2. Menumpuk 8 buah kubus. Stimulasi. Menggambar atau menulis. Beri anak selembar kertas dan pensil. Ajari anak menggambar garis lurus, bulatan, segi 4, serta menulis huruf dan angka. Kemudian buat pagar, rumah, matahari, bulan, huruf, dan angka, dan sebagainya. Juga ajari anak menulis namanya. Stimulasi yang perlu dilanjutkan. Bermain puzzle yang lebih sulit, menyusun balok-balok, menggambar gambar yang lebih sulit, bermain mencocokkan gambar dengan benda sesungguhnya, dan mengelompokkan benda menurut sejenisnya. Memotong. Beri anak gunting. Tunjukkan cara menggunting. Memberi gambar besar untuk pelatihan menggunting. D. Pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak usia 4-6 tahun dan stimulasinya. Pada usia 4 tahun, koordinasi gerakan motorik halus anak sangat berkembang, bahkan hampir sempurna. Walaupun demikian, anak usia ini masih mengalami kesulitan dalam menyusun balok-balok menjadi suatu ban. Pada usia 5 atau 6 tahun, koordinasi gerakan motorik halus berkembang pesat. Pada masa ini, anak telah mampu mengkoordinasikan gerakan visual motorik, seperti mengkoordinasikan gerakan mata dengan tangan, lengan, dan tubuh secara bersamaan.
Antara lain dapat dilihat pada waktu anak menulis atau menggambar gunan. Perkembangan motorik adalah perkembangan mengendalikan gerakan jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot koordinasi. Perkembangan motorik anak usia 4-5 tahun. 1. Anak usia 4 tahun, ciri-ciri anak usia 4 tahun pada umumnya adalah memiliki energi yang melimpah, gagasan yang meluap-luap, obrolan aktivitas yang tidak ada lelahnya. Anak sering menguji batasan, penuh percaya diri, dan menegaskan kebutuhan yang semakin besar untuk mandiri. Sementara itu, mereka juga memiliki banyak sifat yang menyenangkan. Mereka antusias berusaha keras untuk bisa membantu, mempunyai imajinasi yang hidup, dan bisa membuat rencana dalam batasan tertentu. A. Pertumbuhan dan ciri-ciri fisik. 1. Berat badan bertambah kira-kira 4-5 pon. Atau 1,8 sampai 2,3 kg per tahun. Rata-rata berat badannya 14,5 sampai 18,2 kg. 2. Bertambah tinggi badannya 2 sampai 2,5 inci atau 5 sampai 6,4 cm per tahun. Kurang lebih tingginya 101,6 sampai 114 cm. 3. Kecepatan denyut nadi kira-kira 90 sampai 110 per menit. 4. Kecepatan pernapasan berkisar dari 20 sampai 30, tergantung aktivitas dan keadaan emosi. 5. Suhu tubuh berkisar antara 36,6 Celcius sampai 37,4 Celcius. 6. Lingkar kepala biasanya tidak diukur setelah umur 3 tahun. 7. Pertumbuhan kira-kira 1.700 kalori per hari. 8. Ketajaman pendengaran bisa diukur dari penggunaan suara dan bahasa yang tepat serta respon yang tepat dari anak terhadap pertanyaan atau instruksi. B. Perkembangan motorik. 1. Berjalan pada garis yang lurus atau gambarlah garis lurus dengan menggunakan kapur pada lantai. 2. Melompat dengan satu kaki meski belum sempurna. 3. Mengayuh dan mengemudikan mainan roda dengan cara percaya diri. Belok di pojokan, menghindar rintangan dan kendaraan lain yang lewat. 4. Menaiki tangga, memanjat pohon dan mainan yang bisa dipanjat di taman bermain. 5. Melompat setinggi 12,5 sampai 15 cm. Mendarat dengan 2 kaki bersama-sama. 6. Berlari, memulai, berhenti dan bergerak mengelilingi rintangan dengan mudah. 7. Menangkap, melempar, merendam, dan memantulkan bola. 8. Melempar bola dengan ayunan atas dengan jangkauan dan ketepatan yang semakin baik. C. Kegiatan pembelajaran. Stimulasi yang dapat dilakukan untuk anak diantaranya adalah 1. Ajak anak jalan-jalan atau bermain di taman. 2. Mendorong anak untuk melakukan aktivitas seperti berayun menggunakan tali, memanjat tiang atau pohon. 3. Memainkan permainan penuh gerak seperti Simon berkata, untuk meningkatkan keterampilan motorik dan persepsi. 4. Memakai benda-benda berukuran besar untuk dilempar atau ditendang. 5. Menyediakan bola berukuran besar, bertekstur lembut dan berwarna cerah untuk permainan melempar dan menangkap dengan anak. 2. Usia 5 tahun. Sebagai besar, anak usia 5 tahun berada dalam fase yang cukup tenang dan semakin tinggi rasa percaya diri dan rasa untuk mengandalkan dirinya. Anak pada usia 5 tahun menghabiskan banyak waktu dan perhatiannya pada praktik dan pengusahaan keterampilan di semua bidang perkembangan. Pertumbuhan dan ciri-ciri fisik. 1. Bertambah berat badan 1,8 sampai 2,3 kilo per tahun. Berat badannya rata-rata 17,5 sampai 20,5 kilo. 2. Bertambah tinggi 5,1 sampai 6,4 cm per tahun. Tinggi rata-rata 106,7 sampai 160
cm. 3. Rata-rata denyut nadi 90 sampai 110 kali per menit. 4. Kecepatan pernafasan berkisar dari 20 sampai 30 tergantung pada kegiatan dan keadaan emosi. 5. Suhu tubuh stabil pada 96,6 Celcius sampai 37,4 Celcius. 6. Ukuran kepala kira-kira hampir sama dengan ukuran orang dewasa. B. Perkembangan motorik. 1. Berjalan dan berlari tanpa kesulitan. 2. Berjalan mundur, melangkah dari tumit ke jari kaki. 3. Berjalan naik dan turun tangga tanpa dibantu dengan kaki melangkah saling bergantian. 4. Berjalan berjungkir balik. 5. Menyentuh jari kaki tanpa menekuk lututnya. 6. Meniti di atas balok. 7. Belajar untuk melompat dengan menggunakan satu kaki. 8. Menangkap bola yang dilempar dengan jarak 3 kaki. 9. Memanjat dan melompat dengan baik. C. Kegiatan pembelajaran. Stimulasi yang dapat dilakukan untuk anak. Di antaranya adalah 1. Sering melakukan aktivitas di luar ruangan. 2. Sediakan bahan sederhana seperti kertas, majalah bekas, buku wallpaper, sampel cetakan, dan kain perca untuk digunting, ditempel, dicat, diwarnai, dan dilipat. Gunakan benda-benda tersebut sebagai perkakas tenun. Sederhana untuk menganyam. Bahan untuk kegiatan menjahit sederhana. Manik-manik kecil untuk dirangkai, potongan-potongan kayu kecil, lem, dan alat-alat untuk bertukang sederhana. 3. Merencanakan kegiatan. Memasak dan anak diperbolehkan untuk memotong sayuran, menghaluskan adonan kue, menimbang, mencampur, dan mengaduk. Terima kasih. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Jika kurang jelas, kami persilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau bisa ditambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kenapa kok diam? Itu di chat grup ada pertanyaan yang sudah tertangkap layar. Teman-teman bisa lihat di kolom komentar grup WA kita. Nah, itu pertanyaan untuk mungkin kelompok pertama. Nah, itu mungkin bisa ditanggapi lebih dulu. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kamaratus Salihah. Untuk pertanyaannya, mengapa populasi laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan? Apakah ada kaitannya dengan masa prenatal? Jadi menurut kami, mengapa populasi wanita lebih banyak daripada laki-laki? Karena kebanyakan laki-laki itu meninggal di usia muda, sedangkan perempuan enggak begitu.
Jadi populasi perempuan makin banyak seiring adanya kelahiran bayi-bayi yang lain. Terus alasan kenapa kebanyakan laki-laki itu meninggal di usia muda bisa disebabkan karena gaya hidup seperti merokok atau minum-minum alkohol dan lain sebagainya. Sedangkan kalau perempuan kan jarang ada yang kayak merokok, minum-minum alkohol atau narkoba dan semacamnya. Jadi jangka hidup pada perempuan itu lebih panjang. Sedangkan untuk hubungannya sama prenatal kemungkinan kayaknya nggak ada deh, Kak. Menurut kami seperti itu, Bapak, Ibu. Mohon dikoreksi. Ya, nggak apa-apa. Bagus jawabannya. Luar biasa. Teman-teman nggak usah malu-malu untuk diskusi ataupun tanya jawab. Anggap saja saya termasuk mungkin kaum-kaum wanita yang mungkin nggak pakai kerudung. Ya, teman-teman lebih pede. Baik teman-teman semuanya, menyikapi kenapa kok emang laki-laki itu jumlahnya lebih sedikit, yaitu mungkin bentuk karunia Tuhan, kenikmatan yang Tuhan berikan. Tinggal milih 1, 2, 3 gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nanti beberapa catatan atau hasil penelitian yang mengapa kok laki-laki itu dia tubuhnya itu usia-usia muda itu kenapa kok banyak yang meninggal, ya mungkin karena mungkin stres, daya tubuhnya melemah. Padahal kalau teman-teman, apakah ada hubungannya dengan mungkin masa-masa pranatal? Nah, nanti bisa dikaitkan apa sebenarnya janinnya laki-laki itu lemah toh? Apa mungkin punya perempuan yang lebih lemah? Nah, itu juga bisa dicek. Karena beberapa artikel yang menjelaskan bahwasanya sebenarnya janin perempuan itu yang lebih lemah, namun tidak menuntut kemungkinan laki-laki juga bisa gugur berjuang ketika masa kandungan. Nah, itu kalau mau dikaitkan dengan materi pertama, yaitu tentang masa pranatal. Karena masa pranatal itu awal terbentuknya kehidupan. Nah, untuk lebih lanjut, kelompok lain atau teman-teman lain mau berkomentar, silahkan, ayo. Jangan malu-malu. Ya, audinya ini siapa, Mbak Muya Syarah? Sepertinya ingin berbicara. Teman-teman semuanya, ayolah. Ya, silakan dinyalakan dulu audinya dulu, Mbak Widatul Muyasyarah. Halo, assalamualaikum. Jangan malu-malu. Kalau nggak ada yang bertanya, saya akan bertanya. Serius. Waalaikumsalam, Pak. Ayo, Mbak. Kalau nggak ada yang bertanya, saya akan bertanya. Pertama, kalau teman-teman nggak mau bertanya, saya akan menanyakan beberapa mungkin berkaitan dengan materi, baik dari kelompok kedua dan ini kelompok berapa? Ketiga dan keempat mungkin. Harusnya teman-teman ini yang di sini banyak ceweknya, harusnya itu banyak pertanyaan, terutama cowoknya ini kenapa kok cuma satu? Malah senyum-senyum malu-malu. Serius? Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya. Terutama untuk kelompok yang pertama, saya melihat dari beberapa artikel ini sepertinya agak sedikit mungkin kebingungan ketika mencari bagaimana sih proses masa pranatal, atau mungkin gimana toh masa pranatal itu yang mungkin secara logika bisa kita mengerti. Kalau saya tanya yang kelompok 1, masa pasca pranatal itu seperti apa dan masa prapranatal seperti apa? Masa sebelum proses pranatal itu seperti apa dan masa pasca setelah masa pranatal itu seperti apa? Nah, ini coba teman-teman untuk kelompok pertama diresapi dan mungkin bisa dijawab. Kalau tidak bisa dijawab sekarang, saya berikan waktu mungkin ya 3 menit atau 4 menit dari sekarang, silakan mungkin dicari. Pasca dan pra atau sebelum, bagaimana masanya itu?
Dan untuk kelompok kedua, nah saya sedikit menyikapi ya untuk tulisannya kenapa sih nggak rapat kanan kiri lurus dan seterusnya. Oke, untuk kelompok 1 dan 2 saya minta nanti softfile yang dalam bentuk Word biar saya bisa ngasih catatan. Nah, untuk yang kelompok kedua saya menanyakan, Mbak, jenengan ini, Mbak atau teman-teman semuanya ini yang baik hati dan cantik, solihah. Saya menanyakan, di sini kan jenengan membahas 2 subbab yaitu perkembangan fisik, motorik, fisikom atau fisik dan motorik. Fisik itu berkaitan pertumbuhan anak berkaitan dengan fisik bentuknya, motorik itu berkaitan geraknya. Sedangkan motorik sendiri dibagi menjadi 2 hal, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Saya menanyakan, di mana kata-kata jenengan mengatakan fisik itu apa, motorik halus itu apa, motorik kasar itu apa? Nah, di sini jenengan belum memaparkan mungkin secara jelas gambarnya, mungkin di sini perlu dipaparkan. Nah, kemudian Mbak, kalau saya nanya, lalu apa yang mempengaruhi faktor-faktor perkembangan fisik, perkembangan motorik, baik motorik kasar dan motorik halus? Nah, ini coba dijawab, diresapi, dicatat. Sudah? Bisa langsung dijawab, alangkah lebih baiknya. Kalau belum, saya berikan waktu mungkin beberapa menit dari sekarang. Nah, di sini juga sudah dijelaskan tentang pengertian tentang stimulusnya. Stimulusnya udah bagus, luar biasa, jelaskan stimulusnya. Terus pertanyaan kedua, lalu ketika kelompok 2 inilah menerangkan tahapan perkembangannya dan memberikan stimulusnya atau untuk bagaimana dia berkembang, bagaimana dia tumbuh, saya menanyakan, bagaimana kelompok kedua ya, atau yang lain bisa menjawab, bagaimana jenengan mengetahui apakah anak tersebut berkembang atau tidaknya, dengan apa? Nah, itu coba dijawab. Atau yang lain mungkin bisa membantu menanyakan. Oke, kita kembali kelompok pertama. Gimana kelompok pertama? Apakah sudah ketemu? Pak, tadi mohon maaf pertanyaannya masa pranatal dan pasca pranatal ya Pak. Saya coba jawab Pak. Kalau masa pranatal itu masa di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya atau biasa disebut dengan awal perkembangan. Masa ini terjadi selama dalam rahim seorang ibu, yaitu berkisar sekitar 9 bulan lebih 10 hari. Ini merupakan perkiraan rata-rata yang sering dialami oleh sebagian besar perkembangan manusia di dalam rahim, meskipun terkadang sering juga ditemukan usia janin yang kurang dari usia tersebut. Kemudian kalau postnatal atau sesudah kelahiran ini adalah masa sesudah kelahiran atau masa di mana bayi sudah keluar dari dalam kandungan. Setelah bayi lahir keluar dari kandungan akan mengalami perkembangan yang meliputi masa bayi, masa awal kanak-kanak, masa pertengahan dan masa akhir anak-anak, masa remaja, masa awal dewasa, masa akhir dewasa sampai masa tua. Oke, bagus. Itu di makalah ada, Mbak? Enggak ada, Pak, karena judulnya kami cuma sampai di masa pranatal aja. Ya, enggak apa-apa, biar pembahasan masa pranatal atau berkaitan dengan pranatal itu nanti melimpah, itu mungkin perlu dibahas. Nah, kalau saya tanya, ini kan berkaitan dengan akhwat-akhwat nih, perempuan-perempuan. Proses kelahiran itu enggak gampang, Mbak. Enggak langsung ceprot keluar. Nanti itu silakan dibahas. Bagaimana toh proses kelahiran itu, apakah langsung keluar begitu aja, apakah ada tanda-tandanya. Nah, itu nanti silakan teman-teman bahas lebih dalam, lebih lanjut, bagaimana sih proses pasca setelah pranatal itu, bagaimana seorang ibu, teman-teman itu, ibu itu, bagaimana proses mereka itu melahirkan. Nah, kalau saya sedikit kasih bocoran nih, jadi seorang wanita itu atau ibu-ibu ketika mau melahirkan biasanya dia akan mengalami kontraksi. Nah, kontraksi nanti tahapannya itu silakan dijelaskan sendiri ya. Kontraksi habis itu keluar kayak cairan, yaitu apa ya namanya?
cairan yang melindungi anak ketika itu. Nah, itu kalau itu ketubannya udah pecah itu maka harus segera dikeluarkan. Nah, nanti di sini akan ditunggu proses lipatan-lipatan teman-teman ketika nanti silahkan digali-gali ini berkaitan dengan teman-teman terutama akhwat perempuan-perempuan ini nanti ditunggu. Jadi ketika mulai ejakulasi bukan aja masa ketika itu keluar cairannya itu keluar, maka akan perlu ditunggu lipatan-lipatan. Bagaimana ketika lipatan itu jadi lipatan itu sampai 3 lipatan apakah sudah keluar belum? Maka ditunggu sampai 5 lipatan. Jadi lipatan itu apa? Lebarnya punya teman-teman itu. Jadi kalau sudah sampai 5 itu baru dikeluarkan apa yang ada dalam perut seorang ibu. Jadi kalau udah nyampe 1 lipatan, 2 lipatan, 3 lipatan masih belum keluar, bahkan ketika sampai 5 belum keluar, maka akan dilakukan operasi yaitu penyobekan. Nah, itu perlu dibahas biar nanti masa pranatal atau ini akan melimpah. Terus untuk semuanya, terutama kelompok 1, ketika membahas proses pertumbuhan anak dalam kandungan. Nah, di sini kan ada 3 fase. Saya nggak paham teman-teman itu dapat fase ini dari mana, apakah ngutip dari buku atau dari jurnal ketika saya membaca makalah teman-teman. Nah, ini silahkan teman-teman nanti kasihkan sebuah gambar bagaimana toh proses fase embrio, kemudian fase grenial ini nanti silahkan diberikan gambar. Tapi kalau saya pribadi, fase pranatal itu ya dimulai ketika periode zigot. Jadi teman-teman ketika proses pranatal itu ketika bagaimana toh zigot itu bisa dikatakan zigot ketika sel telur dan sel sperma itu bertemu kemudian menjadi inti sel, kemudian zigot, kemudian jadi embrio, kemudian jadi daging, kemudian dari daging, kemudian ditiupkanlah nyawa, kemudian ketika jadi bukannya nyawa nanti dia itu yang posisinya berdiri gini nanti posisi kepala itu bisa menjadi di bawah. Nah, ini silakan teman-teman berikan sebuah gambaran karena yang namanya hal-hal demikian ini adalah hal-hal yang tidak ada dalam nalar seseorang. Belum tentu seorang itu membayangkan gimana toh sel zigot itu, gimana toh embrio itu bentuknya seperti apa. Nah, ini kan nggak ada. Nah, ini silakan nanti teman-teman munculkan dalam makalahnya. Saya pengen memberikan catatan-catatan yang lain sebenarnya serius. Saya pengen catatan-catatan yang lain dalam makalah teman-teman. Namun di sini teman-teman itu mengirimkan dalam bentuk file PDF. Jadi saya kalau ketika memberikan catatan itu agak susah. Nah, begitu. Mungkin dari teman-teman ada tambahan untuk kelompok 1 dulu ya. Gimana? Nah, kalau ada pertanyaan kok Pak Zainal tahu, Bapak kan bukan cewek. Kayaknya nggak melahirkan juga kan. Kok bisa tahu ya karena sempat berdiskusi dengan beberapa ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu cerita itu kadang sampai vulgar dan menceritakan semuanya. Tapi saya di situ belajar. Nah, kok bisa tahu lipetan-lipetan, bagaimana kok proses sakitnya ketika mengeluarkan bayi. Nah, itu karena banyak diskusi dengan ibu-ibu semuanya. Nah, itu teman-teman perlu juga sering-sering ya diskusi dengan ibu-ibu. Ayo, ada tanggapan dulu dari kelompok 1. Halo, kelompok 1. Assalamualaikum. Salam, Bapak. Salam, Bapak. Salam, Bapak. Nah, jadi gitu ya kelompok 1, nanti tambahannya seperti itu. Kalau mau dimunculkan hadis itu juga bagus. Jadi proses pembentukan manusia itu kan tadi sudah juga atau diterangkan di kelompok 2 malahan pertumbuhan itu nggak apa-apa, bagus. Munculkan. Nah,
Jadi kan tadi soalnya dalam makalah itu punya teman-teman kelompok 1 langsung malah kondisi yang mempengaruhi masa pranatal. Padahal masuk pranatal sendiri itu ketika menerangkan apa tuh masa pranatal itu terangkan, habis itu ditambahin hadis dalam Al-Quran untuk proses penciptaan manusia, masukkan di situ, baru masuk pembahasan kondisi yang mengaruhi masa pranatal. Lalu proses pertumbuhan pranatal, embrio, atau mau kata fasenya tadi ada 3 atau mau pakai fase 3 atau fase yang periodik embrio, periodik zigot, itu tergantung teman-teman mengimani yang mana. Banyak tulisan yang kira-kira teman-teman bisa gali lebih dalam mengenai fase pertumbuhan dalam anak ketika kandungan. Saya sedikit memberikan bocoran ketika teman-teman mau membahas khusus masa pranatal ini, nanti teman-teman carilah buku yang berjudul mungkin kalau nggak salah itu tentang antropobiologi. Antropobiologi itu menerangkan tentang pertumbuhan perkembangan manusia dalam kandungan. Nah itu banyak, itu satu buku kalau masa pranatal itu mungkin hanya bisa dikatakan bagian kecil. Soalnya di situ nanti di bagaimana toh proses waktu-waktu mana itu dia itu suburnya, kemudian bagaimana ketika masa pranatal itu fisik seorang ibu itu nggak berubah, bagaimana kok yang berubah itu cuma perutnya, bagaimana bagian-bagian lain itu tidak berubah, bagaimana? Nah itu juga dibahas di buku antropobiologi. Nah nanti silakan teman-teman baca lebih lanjut untuk pembahasan masa pranatal. Oke, dari kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Ada Mbak Bintang? Oke, baik. Jadi nanti untuk koreksiannya, kita revisinya itu tinggal nambahin gambar untuk masa periode perkembangan prenatal tadi, kemudian ditambahi sama masa pasca prenatal. Ya, gitu juga nggak apa-apa, Mbak. Kalau dibahas makin mendalam juga bagus. Jadi masa pranatal, pra itu sebelum katakanlah, kemudian masa pranatalnya sendiri, kemudian masa pasca pranatal, sebelum, saat, dan sesudah. Itu kalau mau dibahas lebih dalam juga nggak apa-apa, Mbak. Baik, bukan nambah-nambahin tugas ya. Enak toh UAS itu revisi, bukan UAS, tahu UTS. Ya kita belajar lah. Nah, jujur ini nanti kalau masa-masa pranatal ini nanti banyak feedback atau banyak yang akan banyak manfaat-manfaat penting terutama oleh kaum wanita. Serius, ketika teman-teman belajar masa pranatal ini banyak nanti yang akan banyak mengambil hikmahnya, dampak banyaknya nanti teman-teman kaum wanita. Oke? Kalau nanti misal kata-kata saya, kalimat saya terlalu cepat atau apa, nanti saya akan tuliskan di makalahnya teman-teman yang mungkin formatnya itu dalam format Word. Nah, saya bisa langsung ngasih catatan. Oke, sudah ya. Untuk kelompok 1 menurut saya clear. Halo, Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh sedikit menambahkan, Bapak? Oh, boleh. Iya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Audionya belum tersampaikan. Pause audionya. Oke, sepertinya Ibu Ana terpental. Iya Pak. Oh iya Pak, mohon maaf sebelumnya. Kalau untuk sub materi itu sudah tercantum di di RPS Bapak. Makanya anak-anak itu
mungkin bukan salah dalam materi mungkin Pak, tapi apa namanya menyesuaikan sesuai dengan RPS. Begitu bukan Bintang? Oke. Baik. Pembelaan diterima. Enggak apa-apa. Oke, ya saya menambahkan untuk penyesuaian. Halo, hilang. Maaf, baru nyambung lagi di basement. Halo? Halo, Assalamualaikum. Ya, oke. Saya mau menambahkan sedikit hal faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak gitu ya. Jadi, teman-teman harus diingat bahwasanya dalam hadis yang menyatakan bahwa carilah khususnya yang ini sih khusus dibuat untuk kaum laki-laki ya. Apa sih hadisnya yang katanya Maaf Ibu, putus-putus. Baik teman-teman, karena suaranya voice-nya terputus-putus. Baik Mbak, siapa ini? Mbak Mariatus Solihah. Oke, enggak apa-apa Mbak, kalau memang menyesuaikan RPS, di sini saya menambahkan untuk supaya pembahasan supaya dalam makalah itu melimpah, yang notabene emang ketika kemarin sudah taken kontrak dengan Ibu Ana, karena emang bukan taken, ya kontraknya kesepakatannya emang telat, RPS sudah tersampaikan, maka yang menjadi buat catatan saya yaitu nanti gimana Bu? Ya udah saya memberikan catatan di makalahnya dan itu adalah catatan dari saya. Halo, assalamualaikum Bu Ana. Oke. Ya begitu. Mbak Mariatus Solihah dan Bintang Safa ya gitu ya, dan Mbak Nisa Ali yang kelompok 1 siapa tadi? Nah seperti itu. Oke, Bu Ana mau masuk? Nah, oke. Sambil menunggu sinyal kuat dari Bu Ana, kita kembali ke kelompok 2. Ayo Mbak, kelompok 2. Tadi kepala sukunya siapa? Mbak Safira Ramadhani. Dan siapa tadi kelompok kedua? Sama Ustazun Hasanah. Oke. Gimana Mbak? Sudah ketemu hasil jihad atau hasil pencarian di Google? Ya Bapak. Oke, nggak harus Mbak Safira atau teman-teman yang lain juga ketika kalau mau mungkin membagi atau memberikan masukan, nggak apa-apa. Kita di sini sifatnya diskusi, harapan dari diskusi ini nanti ketika kita di akhir semester kita memiliki hasil mungkin artikel yang luar biasa yang bisa jadikan kekayaan intelektual dan kita banggakan. Oh, saya di akhir sudah membuat proses produksi dini dalam sebuah makalah tebal. Syukur-syukur sebuah buku yang bisa menjadi daya jual atau daya khas dari semester ini. Oke, Mbak Syafira, Ramadhani, dan mungkin teman kelompok 2 yang lain. Mohon maaf, mungkin boleh diulang pertanyaannya, Pak? Agak kurang jelas. Pertanyaan untuk kelompok 2.
Oke. Iya, pertanyaan untuk kelompok 2. Baik teman-teman kelompok 2 atau teman-teman yang lain, di sini saya ketika membaca makalahnya, ini untuk pembahasan subbab, ketika membahas tentang fisikom, fisik motorik, itu kan menjadi sebuah pertanyaan one by one, satu demi satu kan jadi sebuah pembahasan yang subbab-subbabnya bisa dikatakan lebih variatif. Pertanyaan saya, apa itu sebuah perkembangan fisik? Apa itu sebuah perkembangan motorik? Nah, itu dua hal yang mungkin notabene harus dibedakan. Yang namanya fisik itu sendiri, motorik itu juga sendiri. Motorik pun masih dipecah lagi menjadi sebab satu lagi, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Apa sebenarnya fisik itu apa? Motorik halus itu apa? Motorik kasar itu apa? Nah, itu kan menjadi sebuah pertanyaan. Nah, ini mungkin teman-teman perlu terjawab atau pertegas. Secara pengertian lah lebih dulu. Kemudian di situ sudah dijelaskan juga tentang stimulus, bagaimana menstimulus atau memaksimalkan baik perkembangan fisik, baik perkembangan motorik halus, baik perkembangan motorik kasar. Luar biasa sudah diberikan mungkin stimulus yang luar biasa. Stimulus atau tahapan-tahapan ketika membuat fisik motorik itu menjadi berkembang lebih maksimal. Stimulusnya sudah dijelaskan secara rinci. Namun yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana teman-teman kelompok 2 ini atau teman-teman yang lain ketika melihat fisik motorik atau fisik motorik itu sudah berkembang. Lalu bagaimana teman-teman membuktikan atau menilai, oh fisik motorik anak ini sudah berkembang. Oh ternyata belum berkembang. Itu bagaimana teman-teman menilainya? Nah, itu yang mungkin bisa dijelaskan. Kalau tidak ada, dicari. Kalau dicari hasil pencarian sudah ketemu, dijelaskan, nanti ditambahkan. Oke? Sudah ditangkap, bisa dijawab. Alhamdulillah. Saya siap mendengar. Ayo, kelompok 2 tadi siapa? Atau kelompok yang lain. Nah, Mbak Mariatus Solihah atau kelompok yang lain atau siapapun. Mohon maaf Bapak, saya agak putus-putus gitu tadi. Ada pertanyaan apa ya Pak tadi? Ini yang putus-putus suara saya atau sinyalnya Mbak Mariatus sebenarnya? Ya, sinyal saya Pak kayaknya. Tapi yang lain paham atau hanya Pak saya tanya mengangguk-angguk itu paham atau sebenarnya putus-putus juga Pak? Tapi saya mengangguk-angguk. Nah, kalau yang lain gimana? Sudah bisa menangkap? Ngangguk lagi. Oke, bagus. Jadi gini Mbak Mariatus Solihah. Jadi kan sini kan pembahasan tentang fisikom, fisik motorik. Nah, sedangkan dalam subbab variatif tentang kepautan, fisikom, fisik motorik itu dijelaskan secara rinci berdasarkan subbab lebih variatif lagi. Variatifnya itu apa? Motorik sendiri, motorik sendiri, fisik juga sendiri. Motorik sendiri masih dipisah lagi, lebih variatif lagi, motorik kasar dan motorik halus. Nah, di sini saya menanyakan secara pengertiannya seperti apa. Kalau secara tahapan stimulusnya sudah dijelaskan, alhamdulillah. Nah, lalu ketika stimulusnya sudah dijelaskan, malah bertanya lagi saya. Nah, untuk menilainya bagaimana caranya untuk mengetahui bahwasanya anak itu sudah berkembang per tahap, per tahunnya, per umurnya, per fasenya, per stepnya. Itu caranya bagaimana? Nah, itu. Gitu Mbak Mariatus Solihah. Sudah bisa ditangkap? Pak, kok banyak amat ya? Itu nggak banyak, sedikit. Ayo teman-teman yang lain, ini semester berapa sih? Ini kayaknya teman-teman kayaknya belum sering-sering ke lapangan kayaknya. Baik Bapak, bisa saya jawab? Oh bisa. Kalau enggak
yang lain juga nggak apa-apa. Secara perkembangan fisik berkaitan dengan tinggi dan berat secara bentuk tubuh, juga perkembangan otak. Terus kalau motorik berkaitan dengan keterampilan gerak. Motorik, perkembangan motorik, proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Terus yang motorik halus adalah gerak tubuh si kecil yang menggunakan otot-otot kecil dan melakukan gerakan yang tidak terlalu banyak. Contoh yang motorik halus, stimulasi motorik halus, contohnya menggambar, bermain, menyusun puzzle, mengajarkan anak makan menggunakan sendok. Stimulasi motorik kasar, contohnya itu melompat, memanjat, menirukan binatang, belajar menyeimbangkan badan dengan cara berdiri dengan satu kaki. Seperti itu, Bapak? Ya, oke. Lebih lanjut, bagaimana untuk mengamati kok anak itu bisa berkembang tidaknya itu bagaimana caranya? Sebentar. Ayo yang lain, Safi, ingat panas itu. Tarik nafas dulu Mbak Safira sambil kipas-kipas. Mohon maaf Pak, tadi yang baru pertanyaan lanjut. Nah, oke. Tadi Safira itu, Pak, ini loh stimulusnya, tahapannya, caranya, anak diberikan gambar, anak diberikan perintah meloncat dengan 2 kaki dan seterusnya itu Mbak. Tadi kan ngomongin kayak gitu tuh. Pertanyaannya. Nah, pertanyaannya bagaimana Mbak ini ketika menilai, caranya itu bagaimana menilai, oh anak ini sudah berkembang. Oh anak ini sudah mampu menggambar sesuai yang baik. Nah, itu caranya bagaimana? Mungkin saya izin menambahkan, Pak. Oh, oke. Yang lain, ya oke Mbak. Oke, Mbak Ratu Solihah. Ya, mungkin kalau untuk mengetahui standar dari perkembangan anak, kita mungkin bisa melihat ke standar atau biasa kita sebut dengan STTPA. Oke. Ya, itu bisa menjadi acuan apakah anak itu berkembang sesuai dengan masanya, sesuai dengan umurnya, entah itu dari fisik, baik itu fisik motorik kasar, maupun motorik halus, maupun bahasa, atau sosem gitu ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu acuan dari kita, para orang tua yang akan menjadi orang tua gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mariatus Solihah, luar biasa sekali tambahannya. Mungkin dari kelompok yang lain mau menambahkan lagi, mungkin ada trik yang lain mungkin. Pakai kekuatan batin, Pak. Waduh, sepertinya sudah. Bagus, Mbak Mariatus Solihah. Ya, oke, Mbak Solihah. Juga kita kan sekarang zaman udah berkembang luas, teknologi dan media untuk pembelajaran juga semakin banyak gitu. Nah, kita bisa gunakan media dan teknologi yang ada seperti internet contohnya gitu, atau video-video di YouTube gitu ya, atau melalui konsultasi dokter. Oke, konsultasi dokter. Cara termudah tercepat mengetahui anak fisiknya tumbuh atau tidak, tanya ke dokter.
Bu dokter, gimana ini? Apakah anak saya sudah tumbuh atau berkembang? Anaknya mana, Bu? Anaknya di rumah. Sudah, Bu, sudah berkembang. Nggak bercanda. Ya nggak apa-apa, melibatkan ahli pakar itu juga bagus ketika mengetahui fisiknya, perkembangan anaknya. Itu juga bagus melibatkan orang yang ahlinya atau orang bidang kesehatan. Oke, kelompok yang lain mana ini? Suara merdu Baik, kalian. Bapak. Oh, ini kelompok 2. Oke. Ya, Bapak. Kalau menurut saya itu, orang tua itu harus melakukan pengamatan pada berbagai aktivitas anak di rumah. Bisa kapan saja dan di mana saja, sejak anak bangun tidur hingga kembali berangkat tidur di malam hari. Baik di halaman, di ruang keluarga, di dapur, di kamar mandi, maupun di tempat tidur. Sebagai orang tua, kita harus mengamati perkembangan fisik motorik anak. Seperti itu, Bapak. Oke, bagus. Melalui pengamatan secara langsung. Kalau nggak langsung gimana tempelin CCTV. Oke, bercanda teman-teman semuanya. Oke, luar biasa ya. Mulai pengamatan juga bagus, mengamati secara langsung kondisi anak itu juga bagus juga. Ketika nanti anak itu tahu-tahu maaf mungkin jalannya nggak bisa, nah itu kan bisa langsung diberikan tindakan ya, pengamatan secara langsung dari anak bangun sampai anak tidur lagi. Kalau mungkin di sekolahan dari anak datang sampai dia pulang, kalau nggak pulang suruh pulang. Oke, teman-teman semuanya. Oke, yang lain mungkin ayo kelompok 2, mana ini yang belum bersuara? Kok diem, ada Bu Ana, kok diem? Ayo lebih semangat lagi harusnya. Aku nggak tahu ini lagi ngebahas apa, tadi tiba-tiba hilang Bintang. Terus udah gitu nyambung lagi, teman-teman lagi ngebahas tentang apa nih? Bagaimana cara mengamati, bagaimana cara mendeteksi gitu ya. Iya, fisik Ibu. motoriknya berkembang atau tidak ya. Ya Ibu Ana, tadi itu pembahasan kan menarik. Nah, sedikit mengulas ya Ibu Ana, tadi itu kan pembahasan tentang fisik motorik. Yang namanya fisik motorik itu sebuah subvariabel yang sebenarnya kalau diperincikan menjadi beberapa variabel, karena motorik itu sendiri, kemudian fisik itu sendiri, fisik lagi masih dibagi lagi fisik motorik masih dibagi lagi itu motorik halus dan motorik kasar. Nah, itu juga sebuah pembahasan sub sendiri. Nah, tadi saya minta tolong ke teman-teman untuk menjelaskan per sub-sebabnya itu, lalu sudah dijelaskan secara baik, kemudian juga ditambahin cara menstimulusnya. Stimulus itu untuk meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan kemampuan fisik motornya. Nah, setelah itu diberikan stimulusnya. Nah, saya menanyakan, lalu untuk mengamati anak itu sudah berkembang itu bisa atau mungkin belum berkembang itu bagaimana? Nah, banyak tadi jawaban dari Mbak Magda Solihat. Pakai STTP apa? Standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Kalau sudah step-nya sudah mumpuni berarti sudah berkembang. Oke, bagus. Nah, tadi terus Mbak siapa itu? Mbak Uswatun Hasanah ditanya, amati secara langsung, Pak. Kalau tidak secara langsung pakai CCTV. Dari dia itu bangun sampai tidur lagi. Oke, terus Mbak Safira tadi menerangkan tentang motorik itu apa, motorik halus apa, motorik kasar apa. Ya, seperti itulah Ibu. Kalau kita nanti teman-teman harapkan kelannya nanti learning outcome-nya itu nanti sebagai guru PAUD. Coba dikerucutkan lagi. Kalau misalnya kalian itu berposisi sebagai guru gitu. Nah, bagaimana mendeteksi perkembangan misalnya di perkembangan fisik motorik ya. Bisa sih kalau Pak Zainal itu bilangnya nanti pakai CCTV di sekolah biar ketahuan anaknya, bisa di rewind, diulang lagi. Oke.
Ya Ibu Ana, sebenarnya banyak cara ini. Saya berusaha lagi memancing. Tapi yang pasti kita pendidik teman-teman nggak bisa ya Pak ya. Kita pendidik nggak bisa menjudge kalau misalnya dia autis, dia ADHD gitu ya. Hanya bisa memberi rekomendasi saja, sampai rekomendasi saja. Gitu. Iya, tadi siapa tadi menjawab tanya dokter, oh bagus, melibatkan orang di hal-hal tertentu atau pakar. Nah, itu bagus tadi itu. Jawaban siapa tadi itu? Bagus ketika melibatkan psikolog atau orang yang bidang kesehatan. Tadinya jawaban-jawaban bagus dari teman-teman. Nah, ini mau digali lagi, mungkin ada jawaban luar biasa mungkin dari semuanya. Bagaimana? Ayo, udah oke Pak, tapi hampir kena. Enggak. Kalau sebagai pendidik, kalau sebagai pendidik gimana? Apa yang harus dipersiapkan teman-teman? Karena kita hanya memberikan rekomendasi, berarti apa yang harus dipersiapkan? Nah itu dia jawabannya ada di situ sebenarnya sih. Dalam perspektif saya ya. Bapak Zainal, mungkin sebelum saya naik ke atas, tadi saya mau menyambung sedikit. Ibu mau nyambung sedikit, Nisa. Siapa Safira? Hayo, HP-nya ditaruh dulu. Letakin, jauhin. Iya, Ibu. Oke, teman-teman, harus disadari bersama, ada di sini perbedaan antara PAUD dan PIAUD gitu ya, Pak Zainal. Kalau misalnya saya salah, tolong dikoreksi. Lebih berperspektif Islam, kuliah S2 di UNJ itu Pak, Ibu belajar tentang tumbuh kembang anak di pakar manapun, mau lewat Piase, mau lewat Vygotsky, atau mungkin dari Froebel sekalipun gitu, dari pakarnya bapaknya Pak Ud itu selalu menyatakan bahwasanya tumbuh kembang anak itu berawal dari anak itu lahir gitu, mulai dari 0 tahun gitu ya. Tapi kalau misalnya kita gali di bukunya yang Islam, yang kemarin kita belajar di konsep Islam itu Nasih Ulwan, di bukunya Nasih Ulwan tentang Tarbiyatul Aulad itu bukan di situ gitu. Nah, itu salah satu perbedaannya antara pendidikan PIAUD sama PAUD. Kalau di Islam itu perkembangan itu pertumbuhan dan perkembangan anak sebenarnya dimulai dari saat kita memilih calon pasangan. Gitu. Anak akan seperti apa itu memilih calon pasangan. Nah, karena berhubungan dengan perkembangan pranatal, oleh karenanya teman-teman tentu sudah ada ya faktor internal dan eksternal yang ada. Makanya Ibu tadi mengaitkan dengan hadis Rasulullah SAW yang dulu belum ada kajian tentang masa pranatal gitu ya, tapi Rasulullah sudah menyebutkan gitu. Tunkahul mar'ah li arba'in li nasabiha wali maliha wali jamaliha fasfar wali diniha yang terakhir gitu. Jadi itu tidak berlaku untuk laki-laki saja, memilih perempuan yang cantik, yang nasabnya bagus, yang hartanya ada, dan ada juga agamanya juga bagus gitu ya. Nah itu juga berlaku di perempuan gitu. Kenapa hadis itu diturunkan? Ternyata setelah penelitian berikutnya, ya Pak, ternyata itu berpengaruh dengan tumbuh kembang anak di fase pasca natal gitu. Jadi calon siapapun yang kita akan temukan, nah itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita berikutnya, gitu. Oke, itu dari mana? Dari penelitian yang membuktikan bahwasanya ada faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak masa pranatal, ya kan? Oke. Dan satu hal prinsip tentang tumbuh kembang anak bahwasanya pertumbuhan dan perkembangan itu tidak akan kembali gitu. Jadi apa yang sudah terjadi gitu ya, pada prinsipnya anak yang sudah terlahir dengan sempurna misalnya, alhamdulillah insya Allah kesananya akan membaik, terus membaik.
dan berkembang gitu. Tapi kalau memang sudah terlahir dengan kekurangan atau misalnya ada hambatan gitu, nah itu juga akan lebih panjang lagi prosesnya untuk memperbaiki gitu. Nah, oleh karenanya memang itu penting disampaikan. Kita lihat dari selumuan antara kita nih dan calon-calon kita gitu ya, bagaimana bangsanya, kita lihat rasnya dari mana, kita lihat juga dari sisi agamanya, kita lihat dari nasabnya. Nah, itu kalau misalnya di bahasa kita, bahasa genetik, di genetiknya itu seperti apa, itu sangat mempengaruhi. Begitu juga dengan teman-teman saat kehamilan yang tadi disampaikan, apakah minum vitamin, apakah gizinya sudah cukup untuk janin, apakah masa lahirnya itu pas selama 9 bulan 10 hari, proses kehamilan seperti itu enggak. Itu faktor dari eksternal. Itu makanya kan Nabi Muhammad juga bilang 5 liha. Kita butuh gitu, maksudnya emang ya mapan sih, tapi cukup lah. Tapi cukup. Laki-laki yang cukup rumahnya, cukup ya serba cukup. Nah maksudnya itu, jadi itu hadis itu memang benar-benar luar biasa ya. Jadi itu tambahan ibu untuk masa pranatal. Akan ada materi itu kalian bisa lihat di KIA. KIA itu untuk lihat deteksinya di di DDID TK itu gitu. Anak mau masuk sekolah, screening dulu. Kira-kira dia mampu nggak ini. Nah itu dia. Dilihat dari awal malah. Kalau ada sekolah yang bagus, memang dari awal proses kehamilannya anaknya seperti apa. Udah gitu nanti pas lahir prosesnya sesar atau proses normal kayak gitu. Oke, Bapak, itu demikian tambahan dari saya, berdiskusi kembali. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Naik dulu, Kak. Dilanjutkan, Pak. Silakan. Kalau adanya Zainal yang jawab. Oke, baik ya. Siap. Silakan. Teman-teman semuanya, sampai mana tadi? Jangan malu-malu. Pak, kok saya tambah pusing, Pak? Masukannya kok makin banyak? Tenang aja, di masukan saya atau tambahan saya tulis di file buat teman-teman yang sudah dikirimkan. Nanti beberapa catatan yang tadi sempat tulis dan ataupun yang belum tertulis nanti saya akan tulis langsung di file Word-nya teman-teman semua. Catatan-catatannya. Teman-teman yang lain. Halo, assalamualaikum. Maaf. Halo teman-teman, apakah saya perlu melakukan pertanyaan selanjutnya? Pak Maulida jadi bertanya, Kakak. Gimana? Pak Maulida kayaknya ada pertanyaan, Pak. Oke, Mbak mana? Maulida? Mana sih orangnya? Oh, Mbak Maulida Fitriani. Halo Mbak Maulida Fitriani, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Kaifah halo? Waalaikumsalam, Bapak. Iya, gimana Mbak? Ada pertanyaan? Ada curhat Bapak? Oke, apakah itu? Oh iya, yang kelompok pertama 1-2 juga ya, nanti dikirimkan lagi file Word-nya. Nanti juga saya biar nggak ngirim, Pak, kelompok 1 kemarin kok nggak kasih catatan. Ya nanti ada, kemarin sempat kelewat.
Oke, Mbak Maulida Fitriani, bagaimana Mbak? Wah, jangan malu-malu. Waduh, gimana Mbak? Ini kita masih ketemu online tuh. Gimana kalau kok kabeh? Nah, iya Bapak. Izin bertanya Pak. Oh iya, silakan. Ini nih, Betul. ada anak laki-laki yang sifatnya itu kayak keperempuanan gitu, kayak apa sih, letoy gitu, apa sih? Enggak kayak laki-laki pada umumnya gitu. Iya. Nah itu tuh yang jadi masalahnya itu dari dia pas stimulasi atau apa gitu, yang membuat dia seperti itu. Baik, Beda dengan. Oke. Sudah. Apa ada tambahan yang lain? Oke, ketika membahas anak itu letoy atau mungkin lemah, Pak ini kok saya lemah letoy, bangga anu. Nah, nanti teman-teman ini proses dan hadis yang mengatakan tentang gender, atau mungkin lebih yang sempat booming itu di Jakarta itu apa? Antara kita laki-laki kemudian transgender, teman-teman. Nah, itu nanti banyak faktor, teman-teman, ketika membahas anak condong seperti laki-laki condong seperti perempuan. Nah, lalu bagaimana kalau ada pertanyaan, lalu Pak, bagaimana kalau anak perempuan itu kelaminnya ganda? Wah, kok makin ke sana-sana Pak? Nah, supaya nanti teman-teman makin puas maksimal dalam jawaban ini. Baik teman-teman, ketika mungkin dikatakan, Pak, ketika anak saya lahir, kenapa kok itu letoy? Ya. Atau mungkin kurang seperti cowok, ataupun cowok kurang cewek malah kayak laki-laki. Nah, di sini kita semua sebagai mungkin figur orang tua ketika di rumah atau sebagai guru, kita ditugaskan untuk memperkuat bagaimana anak itu kembali kepada fitrahnya. Kalau jika itu fitrahnya laki-laki, maka kembalikan ke laki-laki. Kalau fitrahnya perempuan, maka kembalikan ke perempuan. Jangan kembalikannya. Ketika anak laki-laki malah dikasih mainan boneka-bonekaan. Ketika anak wanita malah dikasih jangan. Masya Allah. Bagaimana ini nanti kelanjutannya? Nah, inilah yang mengenai beberapa faktor anak itu crash gendernya. Lalu bagaimana Pak kalau ketika sebuah anak itu lahir di kelamin ganda, maka kata Rasulullah, carilah mana yang lebih dominan. Kalau yang lebih dominan dia ke arah perempuan, maka arahkan perempuan. Kalau mungkin kelaminnya itu ternyata Pak lebih ke arah laki-laki tapi sifatnya perempuan, maka kembalikan ke arah perempuan. Kalau jika pada koordinatornya dia itu wanita, maka teman-teman ketika bisa hal-hal berkaitan dengan transgender ini banyak bisa munculan, itu tinggal teman-teman lagi dicari lebih dalam. Kalau ada sedikit pemain bola yang tadinya ikut permainan proliga wanita kemudian dipindah ke laki-laki. Pak, kembali ke pertanyaan, faktornya itu apa? Nah, jadi pertanyaannya, faktornya itu apa? Banyak faktor teman-teman semuanya. Itu berkaitan dengan faktor pembawaan. Bawaan itu berkaitan dengan embrio tadi yang keluar lahir kok tahu-tahu kelaminnya ganda, atau mungkin ketika dia itu gendernya ibu lebih dominan, lemah lembut, tapi kok genetikanya laki-laki. Maka itu berkaitan dengan embrio. Maka tugas kita sebagai lingkungan, kita maksimalkan ke arah laki-laki karena gendernya keluar laki-laki fitrahnya. Lalu bagaimana Pak kalau dia masih tetap aja kayak perempuan, nggak mau kayak laki-laki? Kita sebagai guru itu maksimalkan, bukan malah mendiskriminasi atau melakukan hal-hal yang buruk. Contoh, saya sama istri saya itu pengen anak perempuan, tapi kok yang keluar laki-laki, ya sudahlah saya kasih dia masak-masakan. Ya jangan. Banyak kok chef
perempuan, chef laki-laki itu yang masakannya enak. Gitu. Jadi banyak faktor tadi, bawaan, kemudian lingkungan jangan tambah memberatkan. Jadi gitu Mbak Maulidah Fitriani, begitu Mbak, karena faktornya itu banyak. Itu nanti bisa diarah ke transgender. Bagaimana Pak hukum transgender itu? Nah itu nanti dilihat hadisnya. Jadi faktornya itu tadi pembawaan, lingkungan juga mengaruhi. Saat lingkungan mendukung sudah ceweknya, sudah anaknya laki-laki, terus dikasih masak-masakan, ya kenapa yang gimana nggak letoy. Terus anaknya perempuan dikasih mainan pedang-pedangan, gedenya diajak angkut-angkutan, ya nggak jadi preman malahan. Mau siapa? Itu faktor-faktor kayak gitu banyak. Nah itulah tugas kita sebagai pendidik, sebagai calon orang tua, kita mengarahkan, mengembalikan kepada fitrahnya. Kalau emang lahir dengan laki-laki, maka kita kembalikan ke laki-laki. Kalau fitrah perempuan, maka kita kembalikan ke perempuan. Kalau fitrahnya laki-laki tapi leto, kita berikan stimulus. Semangat, maju terus. Itu Mbak Fitrian, Mbak Maulidah Fitrian. Ya Pak, terima kasih Pak jawabannya. Oke. Ada yang lain? Teman-teman semuanya, ini kita sampai jam berapa? Sampai jam 11, Pak. Oke, saya sedikit bertanya teman-teman. Kita kan tadinya itu Senin itu terus pindah ke hari Rabu. Rabu itu tadinya pagi terus pindah hari Rabu pagi, tahu-tahu pindah ke Rabu siang. Sebenarnya saya enggak apa-apa. Tapi saat saya mencoba klik Zoom, kemarin hari saya masuk, beruntung. Isinya orang-orang beda semuanya. Nyata yang pakai dosen lain. Kalau nama saya itu mungkin Siti Maisyarah, Siti Solihah. Nama saya Zainal. Muncul laki-laki sendiri. Siapa ini? Waduh. Nah, maka sini saya mau pengen mempertegas. Jadi kita itu hari Rabu masuk itu 9.20 sampai 11. Iya, Pak. Betul. Biar nggak salah kamar kayak kemarin. Bingung saya. Waduh. Udah kayak terdakwa sendiri. Mana kelas semester 1 kan putri semuanya kan. Wah, saya bingung. Ya, begitulah teman-teman. Oke, teman-teman semuanya. Ada tambahan atau masukan untuk perkuliahan yang agar lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kita semuanya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana? Ada? Teman-teman saya untuk absen saya nggak ngerti sistemnya bagaimana. Apakah dipanggil satu persatu atau absen itu kita screenshot terus kirimkan? Nggak paham. Saya mengikuti dari teman-teman semuanya. Saya sendiri juga kurang hafal